Baik, kita akan lanjut ke pertemuan minggu kedua bulan September yang mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pertemuan minggu yang kedua itu mengambil sumber dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Teksnya cukup panjang. Perlu saya bacakan enggak Bapak Ibu? Saya bacakan sebentar ya meskipun perlu waktu. Supaya kita bisa nyambung dengan poin-poin yang nanti kita perdalam. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati, bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meneratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kematian orang yang amat dikasihi, suami atau istri atau orang tua atau anak atau sahabat, adalah salah satu peristiwa kehilangan yang amat menyedihkan dan menggoreskan luka di hati orang yang ditinggalkan. Kehadiran sanak saudara dan sahabat serta warga tetangga amat berarti bagi yang sedang mengalami kehilangan orang yang dikasihinya. Kita bisa bayangkan satu keluarga yang orang tua, suami, istri, dan anak atau menantu meninggal karena terpapar virus corona. Betapa dalam kesedihan dan rasa kehilangan anggota yang ditinggalkan. Ya. Mari kita perdalam poin-poin penting dari teks yang cukup panjang ini.
Kita lebih dahulu mengenal tentang keluarga Betania. Lazarus, Marta, dan Maria adalah 3 bersaudara yang hidup bersama dalam satu keluarga di Betania, di sebuah kampung di sebelah timur Yerusalem. Ya. Yesus dikatakan pada ayat 5 memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Orang-orang yang dikasihi Yesus ini telah menjadi orang-orang kudus. Marta atau Santa Marta itu dirayakan peringatannya setiap tanggal 29 Juli. Tetapi Maria, saudara Marta dan Lazarus dalam kalender liturgi Katolik tidak pernah dirayakan peringatannya. Maka pada tanggal 26 Januari yang lalu Paus Fransiskus membuat sebuah dekret mengangkat Maria dan Lazarus, saudara-saudara dari Marta, untuk dirayakan bersamaan dengan peringatan Santa Marta setiap tanggal 29 Juli. Jadi untuk pertama kalinya tanggal 29 Juli yang lalu dirayakan peringatan mereka bertiga. Sayang untuk di paroki ini waktu itu tidak dirayakan bertiga, hanya Marta yang dirayakan peringatannya. Karena itu semua Injil menceritakan bahwa di Betania Yesus selalu mengunjungi Lazarus, Marta, dan Maria. Orang-orang yang sangat dikasih oleh Yesus, sahabat sejati bagi mereka. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria memberi pesan pendek kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya. Apa maksud pesan pendek tersebut? Ya. Apakah mereka menghendaki agar Yesus datang untuk mengunjungi dan menyembuhkan Lazarus yang sakit? Bisa jadi begitu. Ya. Adalah hal yang wajar jika demikian. Sebuah permintaan yang tak langsung, yang sangat sopan dan halus dari orang-orang perempuan, Marta dan Maria. Ya. Kita lihat mengenai keputusan Yesus. Ya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Betania di Yudea yang jaraknya 32 km itu dan naik turun gunung atau bukit dari tempat ia berada bersama para muridnya. Ya, itu keputusan Yesus. Namun keputusan itu diambil 2 hari setelah pesan pendek itu diterima. 2 hari setelah pesan pendek diterima. Berarti ketika pesan pendek itu disampaikan, itu Lazarus meninggal karena perjalanan 2 hari, dan ketika sampai di sana sudah 4 hari Lazarus dibaringkan dalam kubur. Ya. Jadi setelah diputuskan, meski para murid keberatan, akhirnya mereka berangkat. Lalu kita lihat perjumpaan Yesus dengan Marta. Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apakah itu berarti kedatangan Yesus terlambat? Jika diukur sejak Marta dan Maria mengirim pesan pendek, kalau dilihat dari sudut pandang Marta, iya, Yesus terlambat datang. Ya. Sedangkan dari sudut pandang Yesus, tidak. Sebab ia sengaja tidak langsung berangkat ketika menerima pesan pendek itu. Baru 2 hari berikutnya, ia berangkat bersama para muridnya. Dan ini justru disyukuri oleh Yesus. Bahwa Lazarus sudah meninggal. Karena dengan demikian, para murid dapat belajar percaya akan Yesus
sebagai sang kebangkitan dan hidup. Dan inilah poin penting yang mau disampaikan oleh penginjil dalam Injil Yohanes ini, bahwa Yesus adalah sang kebangkitan dan kehidupan. Juga bagi Marta dan Maria, peristiwa kematian Lazarus menjadi momen untuk belajar percaya. Bukan hanya para murid Yesus, tetapi juga bagi Marta dan Maria, peristiwa kematian Lazarus menjadi kesempatan penting untuk belajar percaya akan Yesus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus menegaskan identitas dirinya bukan hanya sebagai pembuat mukjizat atau perantara Allah dan manusia yang sakit supaya disembuhkan atau yang mati untuk dibangkitkan. Lebih dari itu, Yesus adalah sumber kebangkitan dan kehidupan. Pribadi Yesus yang seperti inilah yang harus diimani, yang harus ditemukan oleh siapapun yang membaca Injil Yohanes bab 11 ini. Marta mengimani Yesus sepenuhnya sebagai Mesias, anak Allah. Kita lihat sekarang perjumpaan Yesus dengan Maria. Begitu berjumpa dengan Yesus, Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Ini ciri khas Maria. Kalau ketemu Yesus, dia langsung tersungkur di depan kakinya. Beda dengan Marta. Kemudian dia berkata, persis seperti yang dikatakan oleh Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iya kan ya? Dua pribadi bersaudara menyampaikan kata-kata yang sama tanpa ada kesepakatan di antara mereka. Selain tersungkur, Maria juga menangis, diikuti oleh orang-orang yang menyertai juga menangis. Jadi waktu itu menangisnya rombongan di hadapan Yesus. Tangisan mereka itu menyentuh sehingga masgullah hati Yesus. Ia sangat terharu dan bersusah hati. Bahkan Yesus menangis di makam Lazarus. Ia kehilangan seorang sahabat yang dikasihinya. Dan inilah menurut saya satu-satunya tempat dalam Injil Yohanes yang mana Yesus dikatakan menangis. Maka menangislah Yesus. Air matanya sungguh-sungguh pating belewer waktu itu. Kita lihat mujizat yang terjadi ketika Yesus datang di tempat Lazarus dimakamkan. Yesus minta supaya batu penutup kubur itu dibuka. Tetapi Maria keberatan karena sudah 4 hari Lazarus ada di dalam makam. Jenazah pasti sudah bau, sudah membusuk. Namun Yesus menegaskan supaya orang taat, percaya sehingga dapat melihat kemuliaan Allah. Dan setelah batu diangkat, Yesus berdoa kepada Bapanya dengan menengadah ke atas. Doanya diawali dengan sapaan Bapa. Sebuah seruan yang mengungkapkan relasi yang begitu dekat antara dirinya sebagai anak dan Allah sebagai Bapanya. Beberapa doa dalam Injil, doa Yesus selalu diawali dengan Bapa. Dalam doa Bapa kami, juga dalam doa yang sangat panjang dalam Injil Yohanes bagian belakang, bab 17. Doa Yesus juga dilandasi oleh kesadaran mendalam bahwa Bapanya selalu mendengarkan doanya, termasuk permohonan bagi Lazarus. Hanya dalam teks kitab suci ini tidak disebutkan permohonan bagi Lazarus, mungkin tidak disebutkan, tapi pasti ada permohonan bagi Lazarus yang sudah mati, supaya orang percaya bahwa yang mati itu bisa hidup dan bangkit.
Seruan Yesus dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Membuat Lazarus yang mati itu pun bangkit, berdiri, dan keluar dari kuburnya. Ya. Mukjizat terjadi saat itu. Dan ini adalah karya Allah Bapa yang dinyatakan melalui Yesus putranya, supaya orang belajar percaya. Ya. Jadi benar, doa Yesus selalu didengarkan oleh Bapanya, dan dengan mukjizat itu kemuliaan Allah dinyatakan supaya orang yang melihatnya menjadi percaya. Ya. Kita akan lihat beberapa poin pesan dari teks ini. Ya. Kematian Lazarus adalah dalam keluarga Betania merupakan peristiwa kehilangan yang membawa duka dan kepedihan mendalam. Dalam situasi duka ini, kedatangan Yesus di tengah keluarga Betania sangatlah berarti, memberi penghiburan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Setiap keluarga pasti akan mengalami kehilangan anggota keluarganya. Dalam suasana duka, kehadiran sanak saudara, tetangga, kenalan, sahabat sangat berarti, akan memberi penghiburan, dan dengan cara itu menunjukkan kasih, perhatian, dan bela rasa bagi yang kehilangan anggota keluarganya. Bapak, Ibu, para saudara-saudari, pada masa pandemi ini tak terbayangkan duka cita dan rasa kehilangan banyak keluarga yang salah satu atau lebih dari anggota keluarganya meninggal karena terpapar COVID-19. Pihak yang meninggal tidak mendapat pendampingan dan pelayanan doa yang maksimal, sementara pihak keluarga sendiri tidak terhibur oleh kehadiran para pelayat. Ya, ini situasi saat ini selama masa pandemi. Dalam situasi ini, karya belas kasih di bidang jasmani berupa menguburkan orang mati, seperti dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2447, demikian juga di bidang rohani, karya belas kasih di bidang rohani berupa mendoakan orang yang meninggal secara langsung, secara offline, dimandulkan. Ya, inilah pengalaman kehilangan yang amat mendalam, yang sungguh menyedihkan banyak orang. Ya. Henry Joseph Maria Nouwen, seorang imam Katolik Belanda, ketika kehilangan ibunya meninggal, dia berkata begini, ada perasaan sedih karena harus berpisah. Tetapi juga ada perasaan gembira menyambut sahabat-sahabat yang datang dari berbagai tempat untuk bersama-sama berdoa bagi ibu. Ya, ini arti dari kehadiran para pelayat, membawa gembira bagi orang yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Yesus datang ke keluarga Betania untuk membangkitkan Lazarus dan menghidupkan semangat dari kesedihan serta membangkitkan kegembiraan keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi. Bangkit kembali adalah hal penting untuk diusahakan, maka kehadiran orang lain akan sangat membantu dan berarti. Dalam hal ini, kehadiran Tuhan melalui utusan-utusannya, seperti teman, sahabat, tetangga, dan sebagainya, sangat penting dalam upaya untuk membangkitkan semangat di dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya
sehingga tidak putus asa atau larut dalam kesedihan. Maka dalam pertemuan nanti kalau ada anggota umat yang ikut pendalaman kitab suci, lalu bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman kehilangan semacam ini, tentu akan sangat memperkaya umat yang hadir dalam pertemuan itu. Bagaimana merasa kehilangan dan bagaimana merasa diteguhkan oleh yang lain, meskipun mungkin tidak bisa hadir pada saat pemakaman karena harus mengikuti protokol kesehatan.